Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan formula atau rumus pada Microsoft Excel yang nantinya akan membantu kalian dalam pengerjaan tugas tentunya, dan terutama bagi kalian yang akan mendaftar di suatu perusahaan. Biasanya soal ujiannya berbentuk seperti ini, tidak jauh dari hal-hal seperti ini. Langsung saja, di sini sudah ada tabel yang nantinya akan kita kerjakan. Yang di sini sudah tercantum nama karyawan, golongan, status, sampai total gaji. Nah, di bawah juga sudah ada tabel pembantu. Ini sudah ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Di mana tabel 1 terdiri atas golongan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri. Dan tabel 2-nya sudah berisi jabatan serta besar tunjangan. Tabel 3 sudah berisi jabatan dan transport. Oke. Tabel yang kosong di sini nantinya kita akan isi dengan formula tersebut dengan melihat ketentuan yang ada pada soal. Ini sudah ada A sampai H dan juga soal tambahannya. Langsung saja kita kerjakan tabel A, yaitu jabatan struktur, di mana kita akan baca berdasarkan soalnya. Kita akan ikuti ketentuan berdasarkan soalnya. Sini. Silahkan gunakan fungsi if dengan ketentuan golongan 1 sama dengan staf, golongan 2 sama dengan kasubag, golongan 3 sama dengan kabag, dan 4 sama dengan direksi. Oke, lanjut. Kita menggunakan fungsi if. If, klik 2 kali. If golongan sama dengan 1, keterangannya staff. Tanda petik, koma. Nah, lanjut ke logical test yang kedua. If golongan sama dengan 2, maka keterangannya adalah kasubag. Logical test yang ketiga, if golongan sama dengan 3, maka keterangannya kabag. Logical test selanjutnya, if golongan sama dengan 4, maka keterangannya direksi. Tanda petik, enter. Yes. Nah, sini sudah ada staff ya, sesuai dengan ketentuan. Coba kita tarik. Nah, yes. Di sini kita akan lihat golongan 4 sama dengan direksi. Sudah cocok ya? Lanjut ke tabel B, gaji pokok. Kita baca soalnya. Silahkan gunakan fungsi if dengan ketentuan pada tabel 1. Nah, tabel 1-nya di sini ya. Ini. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP juga, bisa fungsi if juga, tapi kita ikuti aturan soalnya saja ya. Kita gunakan fungsi if. If golongan sama dengan berapa tadi? If golongan sama dengan 1, maka keterangannya ini 1.500.000 balas petik. Logical test yang kedua, if golongan sama dengan 2, maka keterangannya
2 juta. Oke, logical test selanjutnya, if golongan sama dengan 3, petik 3, maka keterangannya 2.500.000. Oke, logical test selanjutnya, if golongan sama dengan 4, maka keterangannya 3 juta. Enter. Nah, kita cocokkan sesuai golongannya. Di sini golongan 1 sama dengan 1.500.000 sudah cocok ya. Golongan 4 sama dengan 3 juta. Golongan 3 sama dengan 2.500.000, berarti cocok ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tabel C, yaitu tunjangan istri. Kita baca soalnya. Gunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi IF dengan ketentuan sesuai yang ada pada tabel 1 dengan memperhatikan jumlah tunjangan istri sesuai dengan golongan. Oke, pada tabel C di sini kita menggunakan 2 rumus, yaitu rumus VLOOKUP dan IF. Nah, sebelum menggunakan rumus VLOOKUP, lebih mudahnya kita akan memberikan nama pada setiap tabel pembantu. Tabel 1 kita klik isinya saja. Klik define name. Kita beri nama golongan. Tabel golongan. Oke. Ntar, nah, sini sudah ada namanya ya. Sini lanjut tabel kedua, kita klik isinya saja. Kita beri nama jabatan. Enter. Nah, yang ketiga itu kita beri nama transport. Define name. Transport. Oke, gitu ya. Maaf, penulisannya agak itu, tapi gak apa-apa lah. Oke, langsung saja kita masukkan fungsinya, rumusnya. VLOOKUP, golongan, kita pakai sini tabel 1, kan kita sudah memberikan define name. Jadi, kita tinggal klik apa nama tabel yang kita berikan tadi. Nah, ini yang tadi ya. Maka kita klik yang ini. Oke, koma. Tabel keberapa? Tunjangan istrinya ini ya. Tabel keempat, maka kita ketik 4. False ini. Rank lookupnya false. Terus kurung. If. Lanjut kita menggunakan fungsi if. Oke, kita langsung saja if. Ini ya. If status sama dengan nikah, maka nilainya 1. Kita berikan tanda 1. If status sama dengan belum nikah, maka kita beri 0. Enter. Bismillah. Oke. Nah, di sini sudah ada nilainya, jadi kita tinggal tarik. Nah, gini. Kita cocokkan di sini. Apabila dia bergolongan memakai golongan 4, maka ketika statusnya nikah, maka tunjangannya sebesar 1 juta. Sesuai pada tabel ini, tabel satunya. Nah, ini kan tabel golongan 4, tunjangan istrinya 1 juta. Nah, sudah benar ya. Jadi, ketika belum nikah, maka tidak ada tunjangan istri. Ini, semua tidak ada. Oke, lanjut pada
kolom tabel D, tunjangan anak, kita baca soalnya. Silakan gunakan fungsi VLOOKUP, dikalikan dengan jumlah anak dengan ketentuan sesuai pada tabel 1. Nah, kita menggunakan VLOOKUP. Oke. Sini gampang ya. Tunjangan anak menggunakan VLOOKUP. Langsung saja VLOOKUP golongan table array-nya tadi, nama tabelnya kita tabel 1, kita cari saja. Nih, golongan. Maka call index number-nya itu yang ini, tunjangan anak. Pada tunjangan anak, berarti kita berikan dia tabel ketiga, jadi kita ketik 3. False. Dikalikan dengan jumlah anak. Oke, enter. Nah, sini. Langsung saja kita tarik. Ya kan? Jadi, apabila tidak memiliki anak, maka hasilnya juga akan kosong seperti ini. Oke, sudah ya. Lanjut ke tunjangan struktural. Tabel E. Kita baca soalnya. Gunakan fungsi if dengan ketentuan sesuai dengan tabel 2. Oke, tabel 2. Ini ya. Tunjangan besar jabatan dan besar tunjangan. Kita menggunakan fungsi if. Fungsi if sama dengan yang tadi ya. Jadi kita menggunakan if jabatan sama dengan direksi, maka besar tunjangannya itu ini 1 juta. Oke, logical test yang kedua yaitu if jabatan sama dengan kabak, maka besar tunjangannya yaitu 750.000. Lanjut. Langsung enter. Yes. Oke. Langsung saja kita tarik. Sama seperti yang bagian sini ya. Kita menggunakan if, di sini juga if. Nah, lanjut di tunjangan transport. Oke, kita baca soalnya. Gunakan fungsi if dengan ketentuan sesuai dengan tabel 3. Tabel 3 yang ini ya, guys. Oke, kita langsung kerjakan. If jabatan sama dengan direksi, maka transportasinya mobil. Oke, lanjut. Jika jabatannya adalah kabak, maka transportasi yang digunakan yaitu motor.
enter. Oke. Sini kita tarik. Nah, yes. Lanjut pada total gaji. Total gaji kita di sini jumlahkan hasil dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tambah tunjangan struktural. Nah, jadi di sini kita akan menjumlah satu per satu. Sini tunjangan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan struktural. Enter. Nah, kita langsung tarik saja. Oke. Ini sudah cocok ya, guys. Jadi sini kita ketik totalnya supaya nanti membantu pada tabel H-nya. Kita menggunakan zoom. Oke, ini totalnya ya, guys. Jadi langsung, maaf di sini tadi ada tabel sampai tabel H ya, maaf. Nah, di sini kita baca soalnya. Pada tabel H kita gunakan fungsi SUMIF. Oke, di sini pada tabel H kita lihat ada total gaji golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan total semuanya dengan menggunakan fungsi SUMIF. Jadi, sini kita tulis saja SUMIF. Kita ambil total keseluruhan ini golongan, kita klik saja. Nah, koma I1 ditambah dengan total gaji. Total gaji yang ini ya. Oke, langsung saja enter. Nah, ini total gaji pada golongan 1. Ini semua. Oke, ini hasil dari total gaji golongan 1. Nah, lanjut kita ke total gaji golongan 2. Kita tarik saja rumusnya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini karena ini masih golongan 1 dan ininya juga akan berubah. Dia akan turun karena kita tidak menguncinya tadi. Karena mohon maaf guys, tombol F4 aku nggak bisa digunain, lagi bermasalah. Nah, kita isi satu-satu saja, kita ganti satu-satunya. Jadi sini C3 dan 22. Nah, sudah naik kan? Sini juga bagian L-nya kita ganti L3 22. Nah, pada golongan kita tambah dengan ketika kita ingin mencari golongan 3, golongan 2. Maaf, maka kita tambah 1 jadi golongan 2. Nah, kayak gini guys. Jadi kita enter saja. Enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. 20.400.000 totalnya itu. Total golongan untuk golongan 2. Lanjut di golongan ketiga. Oke, enter saja. Nah, totalnya seperti ini. 17.500.000. Nah, lanjut ke total gaji golongan 4. Sama seperti tadi, kita ganti. Nah, kita ganti golongannya menjadi golongan 4. Oke, kita enter. Nah, di sini pasti otomatis akan berubah seperti ini ya. Ini totalnya, total dari ini akan sama dengan total yang di sini. Oke, berarti sudah benar ya. Lanjut ke soal berikutnya. Kita melangkah ke soal tambahan. Nah, di sini yang pertama itu buat diagram batang dari gaji pokok dan total gaji masing-masing karyawan. Jadi, kita blok gaji pokok dan juga total gajinya. Nah,
sudah seperti ini, kita ke menu insert, pilih ini. Nah, dia otomatis akan seperti ini. Oke, setelah itu kita otomatis akan muncul seperti ini, dan kita tinggal ganti seriesnya. Sini kita select data. Tadi kita edit di sini. Yang pertama tadi itu ada gaji pokok. Oke. Dan series keduanya itu total gaji. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Total gaji pokok yang biru, yang merah total gaji. Nah, langsung saja ini sudah jadi ya yang diagram batangnya tadi. Lanjut ke soal kedua buat diagram lingkaran. Ini dari total gaji masing-masing karyawan. Nah, kita ambil total gaji di sini ya. Jadi kita blok yang ini total gaji, terus ke menu insert, pilih pie ini, maka akan muncul seperti ini. Seperti ini, kita bisa klik di sini add data tables. Nah, maka akan muncul nilai dari setiap golongannya. Dan hasilnya pasti akan seperti ini juga. Saya kira cukup ya. Kita sudah belajar mengenai formula if, VLOOKUP, dan menggabungkan VLOOKUP dan if sampai ke membuat diagram lingkaran. Nah, saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau sulit diterima oleh pendengar. Bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Dan apabila kalian menganggap video ini bermanfaat, maka silahkan like dan share. Nanti rumus ini nanti saya akan bagikan di description. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Thanks for watching. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.